about it. Nobody press the button. You won't shoot. Hey, back away. All you guys back away. Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan seorang anak muda bernama Nick yang berprofesi sebagai pengantar pizza. Dalam bekerja, Nick harus mengantar pizza paling lambat 30 menit karena kalau lebih maka toko pizza akan mengganti rugi kepada pelanggan karena terjadi keterlambatan. Akibat hal itu, Nick menjadi sangat ahli dalam mengemudi karena dituntut harus tiba tepat waktu agar tempatnya bekerja gak mengalami kerugian dan Nick mendapatkan bonus. Suatu hari Nick mendapatkan pesanan mengantarkan pizza ke suatu tempat, tapi sangat disayangkan karena Nick baru pertama kali ke sana. Akhirnya pizza yang diantar pun mau gak mau terlambat. Setibanya di sana, Nick minta maaf karena terlambat mengantarkan pizza dan sesuai aturan yang berlaku, Nick memberikan ganti rugi yaitu 1 box pizza. Sebelum pergi, Nick meminta tip karena perjalanannya cukup jauh ditambah pelanggan juga telah mendapatkan ganti rugi. Tapi karena pelanggan itu cukup pelit, akhirnya Nick mencoba mengelabui mereka dengan menawari barangkali mau nitip membeli minuman. Tentu para pelanggan yang masih bocah itu merasa sangat senang karena mereka belum boleh membeli bir. Akhirnya Nick pulang dengan membawa tip yang sangat lumayan dan tentunya berhasil mengelabui bocah-bocah tersebut. Cerdas. Dan inilah 30 Minutes or Less. You have a great personality. Hey, what the hell? Pada malam hari, Nick membeli bir dengan uang tadi dan akan dinikmati bersama sahabatnya bernama Chit. Nick memberitahu bahwa dia juga telah menyewa kaset untuk nonton bareng bersama Chit, tapi Chit yang merupakan seorang guru SD menolak menonton dan hanya ingin minum bir aja karena besok harus bangun pagi mengajar ke sekolah. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan 2 sahabat yaitu Dwayne dan Travis yang saat ini lagi berlatih menembak. Diketahui Dwayne merupakan anak dari seorang mantan marinir, tapi saat ini hubungannya dengan sang ayah gak terlalu baik karena Dwayne menolak keinginan sang ayah untuk menjadi seorang marinir. Dwayne dan Travis merupakan sahabat yang sangat-sangat dekat dan sering melakukan banyak hal bersama, mulai dari berolahraga hingga menonton film. Saat mereka lagi asik menonton, tiba-tiba ayah Dwayne meminta mereka agar keluar dari ruangan karena sang ayah ingin menonton pertandingan sepak bola. You look good, Major. I paid for the damn cold cuts too. Melihat Dwayne yang terus menganggur, sang ayah memintanya agar mencari pekerjaan agar bisa menjadi lelaki yang berguna. Sang ayah terlihat sangat gak senang dan seolah gak menyayangi Dwayne karena keinginannya untuk memasukkan Dwayne ke marinir malah ditolak mentah-mentah. Dwayne bercerita bahwa saat ini dia lagi memulai bisnis dengan Travis, tapi sang ayah sama sekali gak peduli dan gak mendengarkan omongan Dwayne. Di sisi lain, Nick menemui pacarnya bernama Katie yang juga merupakan adik dari Chit untuk merayakan hari ulang tahunnya. Nick minta maaf karena telah datang terlambat karena membeli dulu pakaian dan topi agar bisa tampil kece di hadapan Katie. Katie pun berkata bahwa malam ini Nick tampil dengan sangat keren. Did you see Tom Small's Facebook update? Kemudian mereka menikmati pizza yang Nick bawa dan Katie bercerita bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan sebagai staf manajemen di sebuah hotel dan akan pindah keluar kota. Mendengar hal itu, Nick sangat senang karena akhirnya Katie gak menganggur lagi. Tapi Nick yang harus LDR dengan Katie merasa khawatir karena katanya di kota cukup banyak perempuan yang menjadi penghibur dan Nick sangat khawatir Katie menjadi pengguna sekitar di aplikasi hijau. Aduh.
Di tempat lain, Dwayne pergi ke bar untuk menenangkan diri karena capek terus bertengkar dengan sang ayah. Di sana Dwayne digoda oleh salah seorang penari gituan bernama Juicy. Agar Dwayne gak stres dengan masalah yang dia alami, Dwayne bercerita bahwa dia terpaksa menjaga hubungan dengan ayahnya dan gak pergi meninggalkannya karena demi mendapatkan warisan. Diketahui ayah Dwayne sebelum pensiun dari marinir, dia sempat mendapatkan hadiah lotre sebesar $10 juta atau sekitar 163 miliar rupiah. Wow. As soon as he kicks it, all that cash is mine. Juicy terus menggoda Dwayne dan akan membantu menyingkirkan ayahnya agar bisa mendapatkan uang tersebut. Waduh, Juicy memberitahu bahwa dia kenal dengan seorang pembunuh bayaran dan bisa dibayar dengan $100.000. Dwayne pun akan memikirkan tawaran Juicy dan akan mencari cara agar bisa mendapatkan uang untuk membayar si pembunuh itu. Beberapa waktu kemudian Nick bercerita pada Chit bahwa Katie akan pindah keluar kota karena telah diterima kerja. Sontak Chit berkata jika itu bagus karena Chit bisa mendapatkan penginapan gratis jika berkunjung ke kota itu. Nick menjelaskan dia khawatir Katie terpengaruh dengan lingkungan karena di sana banyak perempuan yang menjadi penghibur dan di kota angka pengedaran narkoboy sangat tinggi. Alright, whatever. Why are we talking about who my sister goes out with? Nick dan Chit malah terlibat cekcok hingga Nick bercerita bahwa dia telah sensor Katie dan sontak hal itu membuat Chit sangat marah karena berani-beraninya Nick melakukan hal itu pada adiknya. Nick menjelaskan bahwa itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan gak ada yang disakiti. Tapi tiba-tiba Chit menghajar Nick karena telah berani menyia-nyiakan kepercayaannya, padahal Chit yakin bahwa Nick adalah lelaki yang baik. Chit berkata Nick sama sekali gak pantas untuk adiknya karena Nick hanya seorang pengantar pizza dan tentu penghasilannya jauh dibandingkan dengan Katie. Enough for my sister, okay? You're a pizza boy. Di sisi lain, Dwayne dan Travis lagi mendapatkan tugas dari ayah Dwayne membersihkan kolam renang dan diberi upah sebanyak $10 per jam. Dwayne bercerita bahwa dia lagi menyusun rencana menyingkirkan ayahnya karena kesal terus dimarahi dan selalu disuruh-suruh. Dwayne juga ingin segera menguasai semua harta milik ayahnya dan menjadi seorang miliuner. Wah, gila, anak gak ada akhlak ini mah. It's the perfect front for a prostitution ring. Dwayne meminta Travis membantunya, tapi Travis berkata dia gak mau menjadi orang yang membunuh ayah dari sahabatnya sendiri. Dwayne menjawab mereka gak akan melakukannya secara langsung, melainkan menyuruh orang lain atau pembunuh bayaran. Alright? You want to be a millionaire, Travis? You gotta start thinking like one, okay? Beberapa saat kemudian, Dwayne dan Travis membeli makanan sambil memikirkan cara mendapatkan uang untuk membayar pembunuh bayaran. Travis punya saran jika sebaiknya merampok bank agar bisa mendapatkan uang itu, hingga Dwayne berkata jika Travis sama sekali gak berpikir seperti seorang miliuner. Akhirnya Dwayne punya ide, yaitu memaksa orang lain melakukan perampokan. And what I like about this idea is this is kind of how a fucking millionaire would do it. Hingga di malam hari, Dwayne dan Travis menyusun rencana, yaitu menyandra seseorang untuk melakukan aksi perampokan. Mereka berencana memasang bom pada orang yang akan dipaksa itu. That's a good point. We have to figure out a way to bring the dude to us. Secara gak diduga, sebuah iklan televisi toko pizza tempat Nick bekerja memberikan sebuah ide pada mereka. Tanpa pikir panjang, Dwayne pun memesan sebuah pizza lalu akan menyandra si pengantar pizza. Sementara itu Nick yang masih bekerja mendapatkan tugas mengantar pizza karena ada pelanggan yang gak lain dan gak bukan adalah Dwayne. Nick diminta bosnya agar mengantar dengan tepat waktu karena kalau tidak maka gaji Nick akan dipotong. Gak lama kemudian akhirnya Nick tiba di tempat Dwayne, tapi saat Nick akan menyerahkan pizza itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan dua orang yang menggunakan topeng gorila dan kemudian Alright, let's see here. Thought we were gonna rape you. What an idiot. Keesokan harinya Nick terbangun dari pingsan dan sangat terkejut karena dia udah dalam keadaan terikat dan mulut yang ditutup dengan lakban. Nick juga semakin ketakutan karena ternyata dua orang yang menyandranya itu mengalungkan sebuah bom di tubuhnya. Calm down. Calm down.
Setelah lakban dibuka, Nick mencoba meminta bantuan, tapi ternyata karena lokasinya sangat jauh dari pemukiman, akhirnya sama sekali gak ada orang yang bisa menolong. Dwayne berkata jika apa yang Nick lakukan percuma karena gak ada siapapun yang mau menolongnya. Actually, that's the thing. You can't hear anyone in space. Nick memohon agar dia segera dilepaskan dan akan memberikan mobil miliknya beserta uang sebanyak $1.000. Tapi Dwayne mengatakan jika uang itu gak akan cukup karena Nick harus memberikannya minimal sebanyak $100.000. Sontak Nick sangat kaget karena tentunya sama sekali gak punya uang sebanyak itu. Dwayne gak peduli dan mengancam akan meledakkan bom jika Nick gak memberikan permintaannya. Wearing the gorilla mask and you're already wearing that bomb. Go ahead and tell him about the bomb vest. Travis mengingatkan agar Nick jangan coba-coba kabur atau melepaskan bom karena telah dipasangi alat pemicu jarak jauh dan bisa meledak kapan aja. Dwayne mengancam agar Nick jangan sampai melapor pada polisi karena udah dipastikan bom itu akan dia ledakan. Dwayne memberikan waktu selama 10 jam agar Nick bisa mengumpulkan uang itu dan jika tidak, maka secara otomatis bom di tubuhnya akan meledak. Pay attention to the Melihat Nick yang udah sangat ketakutan, Dwayne mengingatkan agar menghubungi nomor miliknya jika telah mendapatkan uang tersebut. Setelah misi berhasil dilakukan, maka Dwayne akan memberikan kode untuk mematikan timer dan membuka kunci bom. Ring, ring, ring. Oh, look, the bear's calling. What a coincidence. Sebelum Nick pergi, Dwayne dan Travis menunjukkan simulasi jika Nick mencoba menolak permintaannya. Dwayne menunjukkan sebuah boneka yang telah dipasangi bom dan dengan cepat langsung diledakkan. Akhirnya Dwayne pun meminta Nick agar segera pergi karena waktu terus berjalan. We'll be watching you. Meet you all. Dari sana Nick segera pergi menemui Chit yang lagi mengajar di sekolah untuk minta bantuan. Melihat Nick yang sangat cemas, Chit pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa datang menemuinya. Akhirnya Nick bercerita bahwa tadi malam ada 2 orang yang menyekapnya dan memberikan tugas untuk merampok sebuah bank. Mendengar hal itu, Chit merasa bahwa Nick hanya lagi membuat sebuah lelucon hingga Nick langsung menunjukkan bom yang telah terpasang di tubuhnya. What is this? Tentu Chit sangat kaget, ditambah Nick malah datang ke sekolah yang terdapat banyak sekali anak-anak. Tapi Nick gak punya pilihan lain dan hanya Chit satu-satunya orang yang bisa membantunya untuk merampok bank. Nick berkata bahwa saat ini bom itu gak mungkin diledakkan karena orang yang menyandranya belum mendapatkan uang yang mereka inginkan. I need your help, okay? I can't do this alone. Chit segera menghentikan kelas dan mencari cara agar bisa membantu Nick. Meskipun sebelumnya berkelahi dengan Nick, Chit merasa bahwa saat ini Nick antara hidup dan mati dan tentu sangat membutuhkan bantuan. Nah, ini baru namanya sahabat. Thank you. Di sisi lain, Juicy bertemu dengan temannya yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang kita sebut aja Dobleh aja lah ya, sesuai request dari brand kita yang satu ini. Juicy mengatakan kalau gak lama lagi Dobleh akan mendapatkan uangnya karena saat ini lagi disiapkan oleh Dwayne. Dobleh merasa sangat gak sabar ingin segera menyelesaikan misi itu dan pergi bersenang-senang menikmati uang tersebut bersama Juicy. Oh, that's nice. Sementara itu Chit mencoba mencari cara untuk menjinakkan bom yang dipasang di tubuh Nick. Tapi Chit yang seorang guru SD sama sekali gak tahu caranya dan menyarankan agar Nick pasrah aja dengan keadaan. Mendengar hal itu, Nick yang sangat ketakutan merasa kesal pada Chit karena gak sungguh-sungguh ingin membantunya. These guys said they'd be following me. I have no idea what they look like. They could be anywhere. Call the cops. Chit menyarankan Nick melapor polisi, tapi Nick berkata bahwa orang yang menyandranya terus memantau dan pasti akan meledakkan bom. Merasa udah sangat kebingungan, Chit akhirnya menyarankan agar merampok bank aja agar Nick bisa selamat. Small, standard security. Totally manageable for one dude. Kemudian Chit bercerita bahwa dia pernah menonton film tentang perampokan bank dan di film itu merampok bank sangat-sangat mudah. Pertama-tama menaiki bus atau kendaraan, jangan lupa menggunakan topeng, menodongkan senjata, lalu mendekati teller agar menyerahkan uang. Tapi ternyata Chit hanya memberikan tips dan gak mau ikut pergi melakukan perampokan karena sangat beresiko.
Lah, Oh, Chad, please, Jesus Christ, I need you on this, okay? Okay, I can't do this alone. Nick sangat memohon agar Chit ikut membantunya melakukan perampokan karena gak mungkin Nick melakukannya sendirian. Akhirnya karena gak tega, Chit pun akan membantu, tapi Chit ingin memastikan berapa kali Nick udah meniduri adiknya. Nick berkata bahwa dia hanya sekali tidur dengan Katie, tepatnya saat malam wisuda. Akhirnya Chit akan membantu Nick dengan syarat Nick jangan dekat lagi dengan Katie, bahkan jangan berani menyebut namanya. Perfect. All right. Talk to any eyes. Beberapa saat kemudian, Nick dan Chit pergi ke supermarket membeli perlengkapan seperti masker, pistol mainan, dan juga cat semprot. Di luar, Dwayne dan Travis juga terus mengawasi Nick dan Chit kemanapun mereka pergi. Oh, they're getting away, dude. He's getting away. Oh, shit. Hurry up. Dari sana, Nick dan Chit melanjutkan perjalanan menuju bank yang akan mereka rampok. Chit langsung mengecat pistol mainan agar nampak seperti pistol sungguhan dan membuat orang lain yakin bahwa mereka berdua betul-betul perampok. Nick menyarankan agar sebaiknya mereka mencuri mobil agar gak mudah dilacak oleh polisi. Gak lama kemudian, Nick dan Chit tiba di rumah teman orang tua Nick yang punya mobil bagus, dan tanpa pikir panjang mereka langsung menyelinap ke dalam garasi. Saat mereka mencari kunci mobil, tiba-tiba pemilik mobil itu keluar dari rumah dan langsung berjalan menuju garasi. Tentu Nick dan Chit pun sangat-sangat panik dan kemudian Yes, okay, shut the door. beruntung Nick tepat waktu menggunakan masker dan langsung menodongkan senjata, tapi Chit yang sangat gublah-gebloh itu masih aja sibuk memasang masker. Dengan keyakinan penuh, Nick meminta kunci mobil dan mengancam akan menembak jika sampai berani melapor polisi. Akhirnya Nick dan Chit yang amatiran itu berhasil mencuri sebuah mobil. Sebelum pergi ke bank, Nick mampir dulu ke tempat kerja dan memutuskan untuk resign. Dari kejauhan, Dwayne terus mengawasi Nick dan menganggap Nick akan melapor polisi hingga Dwayne memutuskan akan meledakkan bom itu. Tapi Travis melarang Dwayne karena bagaimanapun mereka sangat membutuhkan Nick untuk mendapatkan uang. Ternyata sebelum bertemu dengan bosnya, Nick terlebih dulu menemui Katie karena takut misinya akan gagal. Nick bercerita pada Katie bahwa saat ini dia lagi ada masalah dan minta maaf telah gitu-gituan dengan Katie. Katie pun merasa ada yang gak beres dengan Nick karena tiba-tiba sikapnya berubah dan wajahnya sangat ketakutan. Setelah itu Nick segera menemui bosnya dan di hari itu juga meminta resign. Gak lama akhirnya Nick dan Chit tiba di depan bank dan mereka pun kembali meyakinkan diri masing-masing akan melakukan aksi perampokan. Chit terus bertanya pada Nick bagaimana kalau terjadi hal yang sangat gak diinginkan. Nick berkata bahwa semua ini akan dilakukan sesuai rencana seperti yang Chit tonton dalam film hingga aksi perampokan itu pun akhirnya dimulai. Don't even think about it. Nobody press the button. You won't shoot me. Hey, back away. All you guys back away. Keelan, don't... Dengan sangat meyakinkan, Chit menodongkan senjata lalu meminta semua nasabah dan juga pegawai bank agar segera tiarap. Chit mengancam akan menembak siapapun yang gak nurut, apalagi sampai berani melapor pada polisi. Mustache, stop looking at my face. We just killed a prison guard and we're not... Sementara Nick menodongkan senjata pada penjaga bank dan meminta agar dia meletakkan senjata. Tapi Nick sangat kaget karena si penjaga itu malah memberikan senjatanya pada salah seorang nasabah. Beruntung si nasabah sangat ketakutan dan memilih untuk menyerahkan senjata. Tapi tiba-tiba situasi pun menjadi sangat menegangkan karena penembakan itu sama sekali di luar rencana Nick dan juga Chit. Chit sangat merasa khawatir karena orang yang tertembak itu bisa aja mati dan mereka berdua akan dipenjara. Dengan tanpa pikir panjang, Nick langsung memerintahkan Chit mengambil uang agar bisa segera kabur. Just get us a bag with $100,000. We'll grab it and get the fuck out of here. No one will get hurt. Dengan tingkah bodohnya, Chit meminta teller agar mengambilkan uang sebanyak $100.000 pas. Saat teller akan pergi ke berangkas, Chit meminta teller itu agar mengambil uang yang ada di meja aja. Tapi ternyata uang di meja gak cukup dan akhirnya Chit memintanya agar mengambil uang yang ada dalam berangkas. Quickly. Thanks, Sandra.
Akhirnya Nick dan Chit berhasil mendapatkan uang yang mereka inginkan. Tapi diam-diam si teller menyalakan alarm hingga hal itu membuat Nick dan Chit sangat panik. Dengan cepat mereka pun segera keluar dari bank sebelum para polisi datang. Baru aja keluar dari bank, mereka dihadang oleh seorang polisi dan tanpa pikir panjang, Nick dan Chit langsung angkat tangan. Nick yang udah terdesak akhirnya menunjukkan bahwa di tubuhnya terdapat bom dan mengancam akan diledakkan jika polisi itu gak membiarkan mereka pergi. Melihat hal itu, akhirnya si polisi lari terbirit-birit ketakutan, tapi ternyata rombongan polisi datang hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Nick menunjukkan skill mengemudinya dan berusaha lolos dari kejaran polisi. Nick yang udah bertahun-tahun jadi pengantar pizza dan dituntut agar bisa tiba dengan cepat membuat para polisi sangat kewalahan. Nick terus tancap gas dan akan memutar mobil, tapi sayangnya Nick malah bablas dan gagal beraksi. Aduh. Kemudian Nick kembali gaspol dan mobil polisi yang mengejarnya pun tertabrak mobil orang lain. Melihat hal itu, Chit sangat kagum dengan kemampuan Nick. Tapi kemudian beruntung Nick dan Chit bisa selamat dan segera berlari agar bisa lolos dari kejaran polisi. Akhirnya Nick dan Chit pun pulang naik bus dan mereka sangat senang karena berhasil melakukan perampokan seperti dalam film. Beberapa saat kemudian, Dwayne dan Travis mendapatkan informasi bahwa Nick dan Chit berhasil melakukan perampokan. Tentu Dwayne merasa sangat senang karena Nick ternyata berhasil melakukan misi dengan sangat baik. Di sisi lain, Nick dan Chit kembali mengambil mobil mereka dan akan segera pergi menemui Dwayne untuk menyerahkan uang hasil perampokan. Nick sangat berterima kasih karena meskipun Chit sebelumnya marah, tapi mau ikut membantu demi menyelamatkan nyawanya. Kemudian Nick menghubungi Dwayne berkata bahwa uang yang dia minta berhasil dia dapatkan. Dwayne memberitahu agar Nick segera pergi ke sebuah jembatan rel kereta api dan akan bertemu dengan seseorang yang akan mengambil uang itu dan memberikan kode untuk mematikan bom. Dari sana Dwayne pun menghubungi Juicy agar segera mengambil uangnya. Gak lama kemudian Nick dan Chit tiba di sebuah tempat yang telah Dwayne sebutkan, tapi Nick sama sekali gak tahu wajah asli dari orang-orang yang telah menyandranya. Nick pun memberikan uang itu pada Dobleh dan langsung meminta kode untuk mematikan bom. Tapi Dobleh yang gak tahu apa-apa merasa kebingungan dan gak mengerti dengan apa yang Nick bicarakan. Come on, man. Just give me the code, okay? Like Da Vinci Code, like Code Red, like the... Merasa telah dijebak, Nick menduga bahwa bom itu akan tetap diledakkan meskipun uang telah dia berikan. Suasana pun menjadi sangat menegangkan saat Nick menunjukkan bom yang terpasang di tubuhnya. Tapi dengan sangat berani, Chit menyerang Dobleh juga Juicy dan tanpa berlama-lama mereka pun mengambil kembali uang itu. Akhirnya Nick dan Chit pergi dari sana karena merasa telah dibohongi. Beberapa waktu kemudian Nick kembali menghubungi Dwayne dan berkata bahwa uang masih ada padanya dan teman Dwayne telah dihajar karena gak memberikan kode untuk mematikan bom. Tapi Dwayne bersikukuh bahwa dia telah memberikan kode itu kepada temannya. Okay, press the button, asshole. Push it. No, don't push the button. Nick yang udah gak peduli dengan semua ancaman Dwayne meminta agar Dwayne meledakkan aja bom yang terpasang pada tubuhnya dan membiarkannya hancur bersama uang hasil perampokan. Tapi Chit yang duduk dekat Nick berkata jangan dulu karena gak mau ikut hancur bersama Nick. Chit! I'm out of the car. Chit, get back in. Melihat Chit tiba-tiba keluar dari mobil, Nick berkata bahwa itu merupakan taktik negosiasi agar Dwayne gak meledakkan bom karena uang yang diinginkan belum dia dapatkan. Nick berkata bahwa itu adalah satu-satunya cara agar Dwayne memberikan kode untuk mematikan bom dan setelah itu mereka bisa pergi dengan selamat sambil membawa uang hasil perampokan.
Gak lama Dwayne mencoba menghubungi Nick, tapi Nick sama sekali gak mengangkat telepon. Saat Dwayne akan meledakkan bom itu, tiba-tiba alatnya gak berfungsi dan panggilan yang dilakukan Dwayne sama sekali gak ada efek apa-apa. Ternyata Travis telah mengubah settingan dan bom itu sekarang gak bisa diledakkan dari jarak jauh. Travis berkata dia sama sekali gak ingin ada korban jiwa dan gak mau menjadi pembunuh. Tentu Dwayne sangat marah hingga dia pun akhirnya menyerang Travis. Travis mengaku bahwa selama ini dia kesal dengan Dwayne karena selalu disuruh-suruh dan benar-benar gak dianggap sahabat, melainkan seperti bawahan. Kemudian Dwayne dihubungi oleh Doble yang melaporkan bahwa Nick dan juga Chit telah memukulinya, bahkan menghajar Juicy. Merasa telah dipermainkan, Doble akan memburu Dwayne dan mengancam akan menghabisinya jika gak diberikan uang. Mamam tah Dwayne. Congratulations, motherfucker. Tanpa pikir panjang, Dwayne dan Travis kembali menggunakan topeng dan menculik Katie agar Nick mau menyerahkan uang hasil perampokan. Di waktu yang sama, saat ayah Dwayne lagi asik menonton film, tiba-tiba terdengar ada seseorang yang masuk ke dalam rumah dan dengan cepat dia pun mengambil sebuah pena. Secara mengejutkan, Doble datang dan langsung menodongkan senjata lalu menanyakan di manakah keberadaan Dwayne. Ayah Dwayne sama sekali gak memberitahu di mana Dwayne berada, tapi tiba-tiba ayah Dwayne berusaha melawan Doble, tapi karena usianya udah sangat tua, akhirnya Doble pun berhasil menghabisinya. Doble sangat gak habis pikir karena ayah Dwayne menembaknya dengan pistol berbentuk pena dan tepat mengenai leher. Sementara itu Nick mendapat kabar dari Dwayne bahwa saat ini Katie lagi mereka culik dan diancam akan dibunuh jika Nick gak menyerahkan uang hasil perampokan. Nick pun sangat khawatir dengan kondisi Katie hingga akhirnya akan menuruti permintaan Dwayne. Stop, Chad. Mendengar hal itu, Chit sangat marah pada Nick karena telah membuat kekacauan hingga membuat sang adik terancam. Akhirnya tanpa berlama-lama, Nick dan Chit pun segera pergi menemui Dwayne untuk menyelamatkan Katie. Gak lama Nick tiba di tempat Dwayne lalu menyuruh Chit agar bersembunyi dan berpura-pura menjadi seorang penembak jitu dengan menyalakan laser ke arah tubuh Dwayne. Sebelum menyerahkan uang, Nick meminta kode untuk mematikan bom hingga Nick sangat kesal setelah tahu bahwa kodenya sangat mudah, yaitu 696969. Free man. Not free yet. Kemudian Nick menyerahkan uang yang diminta dan menukarkannya dengan keselamatan Katie. Saat Nick akan pergi, tiba-tiba dia memberitahu bahwa saat ini penembak jitu lagi membidik Dwayne. Melihat laser yang membidik Dwayne, sontak Travis berkata bahwa sebaiknya Dwayne membiarkan Nick dan pacarnya pergi karena toh uang hasil perampokan telah mereka dapatkan. Tapi ternyata Doble datang dan langsung menghajar Nick hingga membuatnya tergeletak. Kemudian Doble menodongkan senjata ke arah Dwayne dan meminta agar segera memberikan uang itu karena ayahnya telah berhasil dia habisi. Tapi tiba-tiba melihat Dwayne, Travis, dan Doble saling baku hantam, dengan cepat Nick mengambil uang itu dan segera pergi dari sana. Akhirnya setelah menjalankan misi yang sangat berbahaya, Nick bisa selamat dari bom yang terpasang di tubuhnya dan berhasil menyelamatkan neneng Katie. You had a bomb strapped to you all day? Yeah, but we got away. Go get our f***ing money! Dirasa mereka udah aman, ternyata dari belakang Dwayne mengejar hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Kemudian saat Dwayne menodongkan senjatanya, Why did that van just explode? I remember that bomb I was telling you about? akhirnya setelah berjuang dengan sangat keras dan hampir aja mati, Nick, Chit, dan juga Katie berhasil selamat dari kejaran Dwayne dan juga Doble. Mereka pun berencana akan pergi liburan menikmati uang hasil perampokan. Dan akhirnya film ini pun
tamat. Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, juga gak ada tisam, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.